Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama Ogut yang kali ini curhat di UI-nya tentang membuat roket stove ya. Dan ide bikinnya ini muncul gara-gara perkarangan rumah yang udah kayak hutan tuh ya, susah buat maintenance-nya. Nggak pegang, 3 minggu aja ditinggal, asli udah lebat lagi. Nah jadi sekarang ceritanya nih lagi punya waktu luang beberesin dan lumayan banyak kekumpul batang-batang pohon kecil, kayu-kayu bekas, belum lagi puun yang atu ini nih. Tuh ya, panjang banget. Ini namanya pohon patah tulang ya. Biasanya cuma sepinggang lihatnya nih, malah ini udah tinggi banget. Nah ini lari gara-gara ada kabel yang nyangkut ya, untung nggak putus loh. Dar. Pengen buang di kebun, males ngangkat, mau sewa motor sampah, tapi mager keluar karena lagi seru ngerjain kotak motor yang kemarin upload. Jadi ingat-ingat nih ada banyak besi holo bekas di samping rumah tuh ya, sampai pacul karatan juga ada. Nah keingetannya besi holo yang ini nih. Nah ini lubangnya kan lumayan gede ya, jadi kayaknya ini bisa jadi bahan roket stove dan batang-batang pohon hasil beberesannya bisa buat main bakar-bakarannya nih. Dan kedua batang holo inilah ya yang akan jadi bahannya. Langsung ditikam. Yang belum tahu roket stove bentukannya seperti ini ya. Jadi stove tuh artinya perapian, kompor, tungku, dan roket tuh artinya ya roket. Apinya jadi bisa kayak meroket gitulah. Nah yang mau dibuat ya seperti ini. Kalau lihat di contoh di gambar kan kebayang ya. Bisa deh nih kayaknya nih bikin nih. Nah apalagi emang Ogut butuh model buat belajar ngelasnya. Nah jadi setelah disusun langsung kelihatan bentuknya ya. Tapi ini akhirnya nggak jadi dibikin ya. Karena pas beres-beres perkarangan nemu beginian nih. Tabung pompa air yang udah bertahun-tahun bengong aja tuh sampai karatan. Dan asli ya nih karatannya parah banget. Nah tuh ya dipijit juga keropos. Ini udah kayak keripik remes ya. Tuh gitu aja juga kepotel tuh. Ya untungnya nggak semua bagian keropos sih. Jadi di sini aku cuman potong aja kotak gitu, buang bagian karatnya. Dan kalau diperhatiin ini tabung kalau dilobangin atasnya aja nih udah langsung jadi tungku ya gak sih? Oh iya nemu suling juga nih. Ya kepikirnya kira-kira ini bisa jadi kompor roket nggak ya? Dan pas ngukur corongnya ternyata ini kurang oke ya. Tabungnya gede, masa corongnya kecil, maka timbullah ide baru buat bikin lubang besi holonya nih dibuat besar. Nah di sini aku coba black di sudut samping besi holonya nih, lalu dibengkek kayak gini ya, sampai bengek. Asli ini keras banget loh. Ini sampai ngeden-ngeden loh ngerjainnya nih, aduh. Dan akhirnya ini berhasil juga dibuat rata tuh ya. Dan besi holo yang kedua juga udah dibuat sama. Nah kalau digabungkan ini kira-kira corongnya kayak gini. Tapi setelah diperhatiin kok ya ini tinggi banget ya kan. Jadi holo kedua ini asli sia-sia karena cuma satu holo aja yang dipakai. Dan setelah dibelah dan digabungkan, nah kira-kira bentuk model corong kotaknya nih bisa jadi tambah lebar ya tuh. Dan juga bisa dibuat memanjang. Nah pas iseng-iseng cari posisi ternyata juga bisa kayak gini loh. Tuh kan kok jadi cute gimana gitu kan. Akhirnya aku pilih bentuk model yang ini aja deh. Dan ini hasil setelah dilasnya. Mohon abaikan hasil lasannya ya. Masih newbie nih. Dan ini juga belum dibuang ya kerak lasannya. Harus diketok-ketok dulu. Gak enak sama tetangga takut berisik. Langsung aja nih bolongin si tabungnya. Ikutin model corongnya. Langsung drop tuh, tapi keluarnya susah ternyata. Nah setelah di setel ketinggiannya langsung gas jelas. Kalau di video yang udah diedit begini kesannya si tukang lasnya nih udah pro banget ya. Padahal hasilnya mah berunjulan ini ya. Ada. Dan di sini nemu ide lagi dari pegangan pot yang di awal tuh ya, yang potnya ambruk. Nah, ini butuhnya cuma satu batang aja. Lalu juga pakai besi holo yang kecil ya, potong 3. Lalu dikerinda ujungnya nih dan digabungkan seperti ini. Dan ini hasilnya setelah dilas buat taruh panci ya. Tapi ini kurang cocok ya buat wajan penggorengan. Ini harus ada perubahan lagi. Nah dalaman bawahnya ini kan buncit ya. Kepikir kalau taruh kayu atau yang udah jadi arang pasti bakal ngacir ke bawah. Jadi solusinya mungkin dipotong lalu dibalik bagian buncitnya ke bawah ya, jadi cembung gitu.
Cuma takutnya kalau udah kepotong malah tambah kerjaan lagi. Soalnya karatannya nih asli udah lebar kemana-mana, takut malah nggak bisa dilas. Nah, jadi akhirnya di sini aku cuma potong atasnya aja nih, dan potongan ini bakal jadi bagian bawahnya ya. Dan maksudnya seperti ini tuh ya. Jadi dibuat pintu yang cuma di rivet aja, lalu pintu ini nanti bakalan buat buang sisa-sisa bekas pembakarannya gitu loh. Dan juga di sini nemu bagian yang keropos lagi nih. Aduh, banyak banget. Dan mungkin yang nonton ada yang bertanya-tanya, ini kok warnanya udah hitam ya. So ini sebenarnya udah dipakai buat bakar-bakaran ya. Juga udah disemprot pakai warna hitam. Karena aslinya Ogotnya asli penasaran ya, apinya nih bisa jadi roket gak sih? Dan ini hasil pembakarannya nih. Beneran dong, kayak roket api ya. Jadi ini bener-bener bisa jadi tungku roket lah nih. Nah ini tapi ya gitu, terburu-buru ngerjainnya. Dan ternyata masih banyak spot yang bolong di belakang tabungnya. Efeknya kalau kena angin tuh ya, aduh, asapnya tuh kemana-mana. Juga catnya ngelotok karena cat dasarnya belum dihilangin ya. Balik ke ngerapinnya nih. Nah tuh, jadi hati-hati ya guys, kadang ceroboh tuh nggak ada tanggalnya ya. Keep safety ya. Lanjut las, tambal-tambal yang bolong lalu semprot. Dan jadi beginilah tampang akhirnya si tungku roket. Dan ini barang kedua dari belajar ngelas Ogot nih. Kayu-kayu hasil beberes juga udah pada kering. Mari let's burn. Mantep banget gak tuh apinya tuh. Buat pembakaran pakai kayu yang hasil beres-beres di awal, asli ya, itu nggak ada yang tahan lama. Karena memang jenis kayunya nggak ada yang padat ya, jadi beda lah kalau sama kayu bakar yang padat ya. Api yang ngeroket gini kelihatannya memang lebih boros ya. Soalnya kalau diperhatikan aliran udara yang masuk ke tangki bikin apinya jadi ngeblow up terus menerus ke atas sepanjang corong pipanya ya kan. Kayak apa ya, air intake-nya tuh jadi kayak ngetors gitu kan. Kalau mau buat bakar sampah ya pasti lebih cepat juga nih. Mari kicap, rebus air nih. Nah ini kan asli kekecilan pancinya. Ya mau ngangkat panci ini juga harus punya ilmu kebal api dulu ya. Api juga asli gede banget. Oh ya, pantat pancinya sebelumnya udah dilumuri minyak goreng bekas dengan harapan agar lebih mudah dicucinya. Cuma kelihatannya nih nggak mungkin ya. Nah tuku ini sebenarnya masih kurang lah nih. Mungkin harusnya dibuatin pintu yang tertutup ya agar apinya nih bisa jadi kecil. Juga bisa buat matiin apinya kalau mau udahan. Dan juga bisa menghindarkan yang kayak gini ya. Tuh jadi kalau ada angin yang kencang, wush tuh auto ngebul asapnya nih. Sampai nangis-nangis ini. Padahal tungku ini ngadepnya udah ngebelakangin angin ya. Aduh asapnya tuh. Dan ini juga nggak butuh waktu lama. Airnya cepet banget mendidihnya nih. Nah, gara-gara iseng rebus air nih malah keingetan My Sohib pernah kasih daging kambing kurban waktu Idul Adha kemarin. Udah berapa bulan lewat itu ya. Lanjut masuk konten masak-memasak nih. Menunya gulai kambing ala-ala. Setelah udah ditambahkan air dan garam, lalu rebus lagi sampai mendidih. Lalu kalau udah ngeces-ngeces kayak gini, dicuekin aja dulu ya, kayak bales chat. Biar si kambingnya nih tambah empuk ya. Sekarang udah mau masuk waktu maghrib nih, jadi udah kedengeran tuh ya suara masjidnya. Jadi ini off dulu. Tapi ya mau ngangkat susah, panas apinya tembus sarung tangan ya. Bisa dilihat tuh ya guys, motong dagingnya jadi lembut banget. Lanjut. Siapkan wajan butut, masukkan bumbu dadakan rahasia 7 turunannya. Lalu di sini masukkan juga daun jeruk, daun salam, serai sama teman-temannya lah. Oh ya juga pakai bombay sama 2 tomat imut yang udah dipotong-potong tuh. Nah, ongseng-ongseng dikit, lalu masukkan daging kambingnya dan aduk nih biar meresap bumbunya sampai wangi. Cuma di sini keciumnya hanya wangi asap aja nih. Juga jangan lupa pakai sarung tangan lasnya ya. Yang punya bulu lengan dijamin auto keriting ini bulunya. Wajannya kekecilan, jadi jilatan apinya nih asli bukan main ya. Lalu tambahin air, setelah golak-golak tambahin air santan abal-abalnya nih. Nah di sini asli kaget loh. Ini kalau tumpah nggak makan ya. Ya udah, sekarang langsung aduk-aduk lagi biar nggak pecah santannya. Jangan lupa ditutup biar debu tripleknya nggak masuk ya. Ini soalnya udah lagi pakai triplek nih.
Lalu tunggu sampai air santannya berkurang. Jadi ini asli nggak rekomen banget ya bikin gulai kayak gini. Apinya gede banget ya. Ya makanya nih mungkin ini harusnya ada pintu ya yang tertutup biar apinya tuh jadi kecil. Ya pokoknya nanti lah, mungkin bikin versi 0.2 nya lah ntar. Guys, kayaknya nih udahan. Lalu kita sajikan dan bisa dilihat di sini kuahnya kental banget loh. Mantap lah, ini bisa isi perut ya. Ya lumayan lah ya. Ini tabung bisa buat tempat bakar-bakaran, dari bakar sampah atau mau buat masak-masak juga bisa. Ya hitung-hitung ini buat latihan berhemat, jaga-jaga kalau gak susah, tagihan listrik bengkak ya kan. Balik ke zaman nenek moyang, masaknya pakai kayu ya. Ya semoga bermanfaat curhatan iseng-isengnya, manfaatkanlah yang ada walau sepertinya tak berguna ya. Salam kreatif and keep rock and roll, bye.